Pak. Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dan kelancaran, serta kalian mudah memahami materi yang akan Bapak berikan. Berdoa mulai. Oke, bagaimana kabar kondisi kesehatan kalian? Apakah ada yang sedang sakit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semua diberi kesehatan. Bapak mengimbau kalian semua untuk tetap selalu mentaati protokol kesehatan, untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak presensi terlebih dahulu. BS 4. Alfian Maulana Hafiz. Hadir, Pak. Anggita Salma. Hadir. Anissa Kurnia Sari. Hadir, Pak. Cindy Viola. Hadir, Pak. Dwi Nova. Dwi Nova Lestari. Belum. Elverda Yuan Mahmuhti. Fahri Husaini. Fuga Hijazi. Hawa Okdiva. Hoki Adnan Hakiki. Hadir. Indi Nur Sinta. Hadir. Ivan Rahman. Belum. Jauza Atsil. Belum. Kinanta Putri Puryanto. Hadir. Lilis Fitria Dela Rosa. Marsha Rian. Hadir, Pak. Maulana Hermadzaki. Belum. Mei Lindawati. Hadir, Pak. Muhammad Faizun. Belum. Nadia Aulia. Nafira Meisha. Hadir, Pak. Naftalia Sabi. Nisa Saputri. Putri Eliani. Raffi Adi Yatma. Hadir. Hadir. Rahadian. Rera Arfiana. Rina Eka Risyana. Hadir, Pak. Risa Septiana. Siti Yasmin. Saiful Dwi Kuncoro. Tasya Azizah Chandraning Tias. Umi Nadifa. Yasifa Hernina Putri. Zidan Fahmi Yustiawan. Hadir. Mohon maaf, Pak. Teman-teman tidak bisa masuk ke Zoom itu. Nanti kalau yang tidak bisa gabung, nanti bisa lihat di YouTube. Nanti ini Bapak record, akan Bapak upload di YouTube. Nanti untuk presensinya, yang belum gabung, komen di YouTube. Baik, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut masuk ke materi. Bapak akan share screen PowerPoint. Apakah sudah bisa dilihat? Screenshot dulu.
Ini sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Belum? Sudah. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar permainan bola voli. Nanti ada materi sejarah, teknik dasar, dan peraturan dalam permainan bola voli. Yang pertama, sejarah. Sebenarnya bola voli awalnya bukan bernama volleyball, melainkan bernama mintonet yang ditemukan oleh William J. Morgan pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Amerika Serikat. Permainan bola voli merupakan penggabungan dari permainan bola basket, tenis meja, dan bola tangan atau handball. Untuk perkembangan bola voli di dunia, pertama kali ditemukan tahun 1895 oleh William G. Morgan dengan nama mintonet. Selanjutnya, setahun kemudian, tahun 1896, mintonet berubah nama menjadi volleyball. Untuk tahun 1916 diperkenalkan menggunakan teknik smash atau spike. Jadi sebelum tahun itu permainan bola voli hanya saling memindahkan bola melewati net, tidak ada serang menyerang menggunakan spike atau smash. Tahun 1900 berkembang ke beberapa negara di sekitar Amerika Serikat. Tahun 1920 diciptakan peraturan 3 kali sentuhan dan skor akhir menjadi 21 poin. Selanjutnya tahun 1947 terbentuk federasi yang menaungi bola voli dunia, yaitu FIVB atau Federation International de Volleyball. Selanjutnya sejarah bola voli di Indonesia. Tahun 1924 bola voli pertama kali masuk ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Pada masa itu, voli hanya dimainkan oleh orang Belanda dan bangsawan. Pada tahun 1951, tepatnya pada bulan Oktober, voli dipertandingkan dalam PON atau Pekan Olahraga Nasional yang kedua yang dilaksanakan di Jakarta. Hingga sekarang, voli masih menjadi olahraga favorit masyarakat Indonesia. Tahun 1955, voli semakin berkembang pesat di Indonesia dan muncullah peraturan bola voli Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI yang menaungi perbola volian di Indonesia pada tanggal 22 Januari 1955. Tahun 1962 olahraga bola voli masuk ke salah satu cabang olahraga di Asian Games keempat dan Ganevo 1 di tahun 1963. Oke, dari sejarah apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Pak, sudah jelas. Oke, jika tidak akan Bapak lanjutkan. Selanjutnya teknik dasar. Dalam permainan bola voli ada 6 teknik dasar yang harus dikuasai untuk dapat bermain bola voli. Itu yang pertama, passing. Passing itu ada 2, passing atas dan passing bawah. Setelah passing ada service. Service ada atas dan bawah. Tapi jika tingkat lanjutan bukan lagi dasar, itu ada service jump atau jump service atau service jumping. Dan ada teknik smash dan blocking. Untuk passing atas merupakan passing yang tepat digunakan untuk memberikan umpan. Tingkat akurasinya lebih tepat daripada passing bawah. Untuk passing bawah merupakan teknik dasar untuk menerima servis dari lawan atau menerima smash atau saat bola berada di bawah. Itu kelebihan passing bawah. Untuk servis atas merupakan teknik pukulan ke area lawan yang dilakukan pada saat awal permainan. Di servis itu untuk memulai permainan. Servis atas hampir seperti smash tapi tidak melompat. Untuk servis bawah sama halnya dengan servis atas, servis bawah juga untuk
memulai serangan, memulai permainan. Tapi servis bawah itu mudah untuk diterima lawan. Selanjutnya smash. Smash merupakan upaya untuk mematikan lawan dengan pukulan yang tepat dan keras melewati net. Selanjutnya ada teknik blocking. Teknik blocking merupakan teknik untuk menahan serangan dari lawan, membendung serangan dari lawan agar bolanya tidak jatuh ke area permainan kita, agar bolanya kembali ke area permainan lawan. Oke, Bapak jelaskan cara melakukan passing atas. Yang pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Lutut direndahkan dan berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas kepala. Seperti ini. Siap menerima bola. Oke, selanjutnya dorongkan kedua lengan menyongsong arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik dengan tumit sedikit terangkat. Jadi seperti ini. Menyongsong arah datangnya bola. Selanjutnya titik sentuh bola tetap mengenai jari-jari tangan. Bola mengenai ujung jari-jari ini. Saat memulai mendorong bola, pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Yang kedua, passing bawah. Posisi kuda-kuda hampir sama, tetapi salah satu kaki berada di depan sedikit jaraknya. Jadi kaki dibuka selebar bahu, salah satu kaki maju sedikit agar tidak sejajar. Karena jika sejajar itu kuda-kudanya kurang kuat. Nanti jika menerima smash terlalu keras, nanti kita bisa jatuh ke belakang. Selanjutnya kedua lengan dirapatkan dan lurus seperti ini. Rapat, lurus. Seperti ini sudah cukup, nggak perlu rapat-rapat. Dan lurus di bagian depan badan hingga kedua ibu jari sejajar seperti ini. Oke, untuk perkenaan bola di sini antara antara siku dan pergelangan tangan di atas ini. Dorongkan kedua lengan menyongsong arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik dengan tumit sedikit terangkat. Lutut diluruskan agar badan dalam posisi stabil serta kedua tetap lengan lurus. Selanjutnya teknik servis atas. Servis atas merupakan pukulan ke arah lapangan lawan yang dilakukan pada awal permainan. Servis merupakan serangan untuk menghentikan dan membuka pertahanan lawan. Rangkaian gerak servis adalah sebagai berikut. Jadi servis itu merupakan teknik untuk memulai permainan. Tetapi servis sangatlah penting. Jika kualitas kita melakukan servis bagus, maka lawan akan kesulitan untuk memainkan bola. Jadi kita akan bisa langsung mendapat poin sebelum teman-teman kita mulai, kita sudah bisa meraih poin melalui servis itu. Yang pertama, berdiri, salah satu kaki berada di depan. Jika kita menggunakan tangan kanan untuk melakukan servis, maka kaki kiri maju. Jadi kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Dan kita akan menggunakan tangan kanan. Tapi kaki kiri itu harus berada di belakang garis. Kedua, badan agak melenting ke belakang dan berat badan pada kaki belakang. Berat badan dilentingkan ke belakang, ditumpukan pada kaki bagian belakang. Ayunkan tangan kanan bersamaan dengan gerakan badan ke depan. Saat kita memukul, tangan diayunkan ke depan, diikuti dengan gerakan badan. Hal itu untuk menambah power saat kita melakukan servis.
Saat melakukan pukulan, pergelangan tangan melecutkan saat melakukan pukulan. Jadi saat mengenai bola, tangan dilecutkan. Seperti ini. Oke, pada akhir gerakan, berat badan dibawa ke depan dengan melangkahkan kaki ke depan. Jadi setelah kita memukul, diikuti kaki kanan maju ke depan untuk menambah power. Selanjutnya servis bawah. Servis bawah, salah satu kaki berada di depan dengan lutut sedikit bengkok. Hampir sama seperti servis atas tadi, posisi kakinya. Hanya tangan mengepal dan kemudian diayunkan dari belakang ke depan. Tangan kanan kita berada di belakang dan diayunkan ke depan untuk mendorong bola ke atas, melambung ke area lawan. Bola dilambungkan, dilepas, dan kemudian tangan pemukul diayunkan hingga memukul tepat pada bagian bawah bola. Bola dipukul hingga melewati net ke daerah lawan. Selanjutnya, smash. Berdiri dengan sikap melangkah menghadap arah net, berat badan pada kaki depan, diawali dengan beberapa langkah kaki dan melebar pada langkah terakhir. Kedua kaki menolak ke atas dengan ketinggian menyesuaikan dengan bola dan diikuti dengan ayunan lengan ke depan atas untuk melakukan pantulan. Pukulan pada bola dengan telapak tangan tepat pada bagian atas bola. Setelah melakukan pukulan, mendarat dengan kedua ujung telapak kaki, diikuti dengan lutut yang dilenturkan atau direndahkan. Jadi saat kita akan memulai smash itu, untuk awalan kita berdiri 3 meter, 3 langkah dari net. Untuk awalannya kita berdiri tegak dulu, langkahkan kaki kiri, maju ke agak serong ke kiri, ini maju, terus kaki kanan, terus melompat, baru smash. Itu untuk kita menyemes itu, usahakan saat kita tinggi-tingginya melompat baru memukul bola. Jadi kita harus bisa membaca arah bola dan ketinggian bola biar tepat saat kita tinggi-tingginya melompat baru memukul. Untuk lebih detailnya pembelajaran teknik dasar smash ini akan Bapak share video untuk pertemuan minggu depan. Sebenarnya sudah jadi videonya, tinggal ngirim untuk pertemuan minggu depan. Selanjutnya teknik dasar yang terakhir yaitu blocking atau menghalau serangan. Tekniknya kita berdiri di bawah net, mendekati net dengan posisi siap untuk melakukan blocking. Posisi kita buka kaki selebar bahu, terus kita agak lutut ditekuk untuk memberikan power dorongan ke atas. Kita membaca arah bola dari tosser lawan. Saat tosser mau mengumandangkan ke smasher, kita harus baca bagaimana arahnya dan jenis apa pukulan tersebut. Karena smash itu ada banyak jenisnya, ada open, ada semi, full, quick, dan lain-lain. Jadi kita harus bisa membaca. Lakukan lompatan dengan kedua kaki secara bersama, kemudian tangan dinaikkan untuk menjangkau bola, menghadang atau membendung. Saat kita di atas, kita arahkan bola agar mantulnya itu ke area permainan lawan. Dan saat kita melompat itu, tangan tidak boleh masuk ke area lawan, tetap berada di area permainan kita sendiri. Terus saat pendaratan, kemudian mendarat kembali dengan tolakan dengan posisi tungkai lentur. Jangan masuk ke area lawan, tetap berada di area permainan sendiri. Dari teknik dasar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak, sudah jelas. Oke, jika tidak, kita lanjut ke peraturan permainan. Apakah sudah ada yang pernah melihat permainan bola voli seperti
lengkap seperti di gambar ini. Mungkin sebelum pandemi kalian sering nonton ikut bapak kalian atau ikut kakak nonton pertandingan bola voli. Atau apakah ada yang sudah menjadi atlet atau ikut Popda bola voli SMP? Ada Pak, tapi nggak bisa ikut Yun orangnya. Oke. Ikut Popda ya atau ikut apa, Mbak? Iya, Tasya itu kayaknya ikut di klub voli gitu. Oke. Oke, jadi dalam bola voli itu lapangannya 18 meter kali 9 meter. Dan pemainnya ini memutar, perputaran pemain mengikuti jarum jam, arah jarum jam, seperti arah jarum jam. Oke, untuk memainkan permainan atau olahraga bola voli dengan benar ada beberapa peraturan yang harus diterapkan dan dipenuhi. Hal ini mengacu pada peraturan bola voli berstandar internasional. Contohnya peraturan lapangan bola voli, lama permainan, pergeseran pemain, jumlah pemain, dan sebagainya. Selanjutnya, lapangan pada permainan bola voli yaitu berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 9 meter dan 8 meter dengan lebar garis 5 cm. Seperti ini bentuk lapangannya. Untuk garis yang di tengah ini, di bawah net ini untuk membatasi pemain agar tidak masuk ke area permainan lawan. Terus ini merupakan garis serang atau garis yang membatasi pemain pada posisi belakang, posisi 1, 6, dan 5 itu diperbolehkan melakukan smash dengan jumping, tetapi harus berada di belakang garis. Jadi yang boleh melakukan smash di depan garis ini hanya pemain yang berada di posisi 2, 3, dan 4 yang berada di depan, 3 depan ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk tinggi net akan saya jelaskan setelah slide ini. Ini minimum ceiling height ini adalah jika permainan bola voli indoor, maka atapnya minimal setinggi 7 meter. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait lapangan bola voli ini? Jika tidak, akan Bapak lanjutkan. Sudah jelas, Pak. Oke, untuk selanjutnya net. Pada kedua tepi net harus dipasang antena yang letaknya lurus di atas garis lapangan. Warna antena harus belang kontra putih hitam atau warna lainnya, yang penting harus belang. Panjang antena 1,80 meter. Antena terbuat dari bahan yang elastis dengan diameter 1 cm. Jadi diameternya sekitar 1 jari ini. Antena itu ini loh, untuk membatasi bola. Jika bola berada di dalam antara antena ini, maka permainan boleh dilanjutkan. Jika di luar ini sudah permainan bola mati. Ini netnya. Ini antenanya maksudnya. Jadi ini 1 meter lebar net, terus dari atas net ini ke atas 80 cm. Kanan kiri harus ada. Oke, untuk tinggi net, putra 243 meter dan 2,43 meter atau 243 cm. Dan untuk putri 2,24 meter atau 224 cm. Jaring net itu panjangnya 9,5 meter dan lebarnya 1 meter. Untuk kotak-kotak jaring itu panjangnya 10 cm per kotak. Selanjutnya peraturan mengenai bola. Bola voli berbahan kulit yang lunak atau bahan lainnya yang sejenis. Bentuk bola harus sempurna dan bahan dalamnya yang terbuat dari karet. Warna bola harus berwarna terang, misalnya seperti gambar ini. Berwarna kuning, putih, biru. Perpaduan ketiga warna ini akan menghasilkan warna yang cerah dan bola dapat terlihat. Diameter bola adalah
diameter bola atau lingkar bola itu diameter dari sini sampai sini itu sekitar 65 cm sampai 67 cm panjangnya. Diameter lingkar ini. Lingkar bola ini maksudnya, bukan diameter gini. Untuk beratnya 250 sampai 280 gram dengan tekanan udara 0,48 kilogram per sentimeter kubik sampai 0,52 kilogram per sentimeter kubik. Dengan jumlah jalur 12 sampai 18. Ini jalur. Jalur itu maksudnya ini. Oke. Lanjut. Perlengkapan pemain. Kelengkapan pemain bola voli harus mengenakan pakaian olahraga dengan nomor punggung dan nomor dada. Memakai pakaian dengan bahan yang nyaman untuk digunakan dan pemain putri diizinkan menggunakan jilbab dan menggunakan manset untuk menutupi aurat. Selanjutnya, jumlah pemain bola voli. Jumlah pemain dalam satu tim adalah 6 orang dengan pemain cadangan juga 6 orang. Untuk pemain inti dan pemain cadangan itu boleh saling masuk bergantian. Tidak seperti sepak bola. Jadi dalam permainan bola voli boleh keluar masuk bergantian. Pergeseran pemain. Dalam permainan bola voli, pergeseran area pemain harus searah jarum jam. Bila salah satu regu penerima servis memenangkan permainan, maka semua pemain diberi hak untuk berpindah posisi, caranya bergeser ke arah jarum jam. Seperti ini. Oke, ketika tim ini memulai permainan, pemain nomor 1 melakukan servis dan bola diterima oleh lawan dan dikembalikan sini, pemain tidak dapat menerima bola, maka pemain lawan melakukan servis. Oke, saat lawan melakukan servis dan servisnya tidak masuk ke area kita, ke area pemain ini akan mendapat poin. Dan yang akan melakukan servis itu pemain 2 ini. Jadi bergeser, pemain 1 pindah ke sini, 6 pindah ke 5, 5 pindah ke 4, 4 pindah ke 3, 3 pindah ke 2, 2 pindah ke 1. Melakukan servis. Berputar searah jarum jam. Jadi perpindahan itu saat melakukan servis. Tetapi jika pemain ini satu ini melakukan servis poin terus, maka posisinya bergeser itu jika lawan memenangkan permainan, lalu kita menang permainan itu juga, lalu melakukan servis. Selanjutnya, lama permainan bola voli. Permainan bola voli tidak dibatasi waktu untuk bermain, tapi kedua tim saling berebut untuk mendapatkan 25 poin dan memenangkan 1 set. Biasanya pertandingan resmi itu dengan kemenangan 3 set. Jadi permainan bola voli itu jika yang resmi jika akan menang harus menang 3 set. Saat terjadi set pertama menang tim A, set kedua menang tim B, maka 1 sama. Terus set ketiga dimenangkan oleh tim A, set keempat menang tim A, maka tim A baru menang, mendapat skor 3-1. Itu selesai dalam 4 set. Tapi juga bisa jadi selesai 5 set saat tim A dan B masing-masing memenangkan 2 set pada saat set 1 sampai 4, maka akan dilanjutkan set kelima. Untuk set 1 sampai 4 permainan sampai menggunakan sistem rally point sampai ke poin 25. Dan jika dilanjutkan oleh set kelima, maka
permainan hanya sampai 15 poin. Yang mencapai 15 terlebih dahulu, dia yang memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Oke, jika pada set pertama dan sampai keempat, kedua tim mendapat poin 24 sama, maka akan dilanjutkan use, atau artinya dapat dianggap menang pada set tersebut jika meraih selisih 2 poin. Misal 24 sama, terus tim A dapat 26, itu baru dinyatakan menang. Jika 24 dan 25 itu belum dinyatakan menang. Harus lanjut 1 poin lagi. Nanti bisa sampai 30 sama, terus lanjut sampai selisih 2 poin. Oke, untuk pemimpin pertandingan bola voli dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh 4 penjaga garis dan 1 pencatat skor yang mengisi skor sheet. Selanjutnya, sistem libero merupakan suatu sistem pada permainan bola voli. Di setiap bola pertama diwakili oleh pemain yang diyakini dapat menjadi libero. Apakah sudah ada yang pernah mendengar atau tahu libero? Ya, jadi libero, Belum, Mbak. libero itu dalam permainan bola voli, apakah sudah ada yang pernah melihat menggunakan pakaian berbeda warnanya? Sudah, Pak. Itu dinamakan pemain libero. Jadi pemain itu menggantikan pemain yang setelah melakukan servis, pemain yang dianggap mempunyai kelemahan passing, biasanya digantikan oleh libero. Jadi saat berada pada posisi belakang, posisi 1, 6, dan 5 itu digantikan libero untuk membantu menerima bola. Tetapi libero itu tidak boleh melakukan servis dan tidak boleh melakukan serangan melakukan serangan kepada area lawan. Hanya boleh memindahkan bola ke area lawan, menyelamatkan bola, tidak boleh menyerang. Oke, peraturan tambahan pada permainan bola voli. Setiap regu diberi hak memainkan bola sebanyak 3 kali. Seorang pemain tidak boleh memainkan bola lebih dari 1 kali sentuhan secara berturut-turut. Regu yang mendapat servis jika memenangkan permainan berhak mendapatkan 1 tambahan poin. Bola hidup berarti mulai dipukulnya servis ball sampai servis menyentuh tanah, sampai bola menyentuh tanah. Bola dinyatakan masuk jika bola jatuh dalam daerah garis lapangan atau bola jatuh tepat pada garis lapangan. Ketika servis, bola harus dilambungkan lebih baik terlebih dahulu. Pelanggaran dalam bola voli. Pemain dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh net dengan tangan atau anggota tubuh lain. Kedua kaki masuk ke daerah lawan. 1 kaki juga tetap tidak boleh masuk ke area lawan. Berbicara kasar atau mengumpat terhadap wasit atau juri atau pemain lawan. Pemain tidak boleh menegur wasit dan pembantu wasit. Pada pemain yang blocking, kedua tangan, salah satu tangan terlalu masuk ke daerah lawan. Jadi saat blocking itu, tangan kita tetap berada di area sendiri, tidak boleh menjorok ke area lawan. Pemain dengan sengaja meninggalkan lapangan pemain tanpa seizin wasit. Pemain tidak boleh mempengaruhi wasit dan menerima petunjuk dan arahan dari luar lapangan selama pertandingan. Oke, demikian materi permainan bola voli. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Seputar permainan bola voli tadi. Untuk tinggi net itu setiap pertandingan itu sama, Pak? Ya, untuk pertandingan putra tinggi net 243 cm. Dan untuk putri 223. Baik, Pak. Terima kasih.
224 untuk putri. Tetapi jika pada kompetisi pelajar itu bisa dimodifikasi. Misal pertandingan usia SD, Popda SD itu menggunakan tinggi net yang dimodifikasi, tidak seperti pertandingan resmi. Ini hanya untuk pertandingan resmi. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang belum Bapak presensi? Siti Yasmin 231. Siti Yasmin. Terus ada lagi? Ini Pak, ini tadi tahunnya aku ganti jadi lahir tahun 2000 baru bisa masuk. Sebelumnya waktu masih tahun aslinya aku lahir tidak bisa masuk. Oh. Berarti usia mengaruhi masuk Zoom itu? Atau Iya, gimana? iya Pak. Ada lagi yang belum dipresensi tadi? Oke, jika sudah semua, minta tolong untuk di on cam dulu, akan Bapak screenshot. Dan untuk yang belum pakai jilbab, silahkan kalau mau pakai jilbab dulu bagi yang muslim, dan bagi cowok-cowok yang masih menggunakan pakaian tidur bisa ganti kaos dulu. Ini Kak, pakaiannya bebas, mau pakai kaos nggak apa-apa, nggak harus berkerah. Silahkan dipersiapkan dulu. Saya Era. Oke, silahkan kalau yang sudah siap on cam. Oke, itu sudah ada yang siap pakai pakaian pramuka. Ditunggu. Mohon maaf Pak, kamera saya error. Oh ya, yang error nggak apa-apa, yang bisa-bisa aja. Oke, ditunggu yang belum segera. Oke, masih ada yang belum on cam, segera ya, sebentar aja. Cuma Bapak screenshot. Melinda, Indi Nursinta, Yasmin Fajri, Anissa Sari, Kinantia Putri, Nafira Fani. Oke, bentar aja. Kinantia Putri dan Nafira bisa nggak? Oke,
Untuk gaya bebas ya, Bapak hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk teman-temannya yang belum bisa gabung, nanti silahkan diberi informasi. Nanti pembelajaran ini bisa dilihat di YouTube. Nanti akan Bapak kirim linknya ke Mbak Cindy, dan nanti diteruskan ke teman-temannya. Dan yang belum presensi nanti silahkan komen di YouTube tersebut. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.